Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Penguji atau Panitia Kombin Kompetisi Biologi Nusantara 2021 dalam tema aktualisasi peran generasi milenial yang inovatif, produktif, dan progresif di masa pandemi COVID-19. Kami di sini akan mempresentasikan hasil LKTI kami yang berjudul Pengaruh Google Classroom pada hasil belajar biologi pada materi sistem pernafasan. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya, Silviatul Khairah, bersama rekan saya, Rina Agustin. Kami dari Program Studi IPA 2 Perwakilan dari MA Rodatus Syabab Sumber Uringin. Pada karya ilmiah kali ini, ada beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan. Pertama, latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, 3 classroom, keempat, tujuan penelitian, kelima, hipotesis, keenam, desain penelitian, ketujuh, hasil penelitian, dan terakhir, pembahasan. Latar belakang masalah ini yaitu dunia saat ini menghadapi pandemi global yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus disease atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19. Indonesia pun mengalami banyak dampak serius dari penyebaran penyakit ini. Respon Menteri Pendidikan dari masalah ini adalah mereka mengeluarkan surat edaran yang menganjurkan siswa untuk belajar di rumah saja. Salah satu pengaruh besar TIK dalam bidang pendidikan, munculnya terobosan baru yang mulai memanfaatkan jaringan komputer dan internet dalam proses pembelajaran, yang sering disebut sebagai e-learning. Nah, dan e-learning ini sendiri merupakan satu pembelajaran yang dalam pelaksanaannya menggunakan media atau jasa bantuan perangkat elektronika berupa audio, video, perangkat komputer, ataupun kombinasi dari ketiganya. Rumusan masalah di sini ialah bagaimana pengaruh media Google Classroom dalam hasil belajar siswa pada materi pernafasan. Lalu, fungsi Classroom ini memiliki banyak fasilitas di dalamnya, seperti memberi pengumuman dan pengumpulan tugas, bisa melihat siapa saja yang mengumpulkan dan tidak, melihat kalender yaitu jadwal pelajaran yang akan mereka hadapi, sehingga saat pendidik menggunakan Google Classroom, pendidik juga dapat memanfaatkan semuanya untuk melaksanakan jadwal atau tugas yang sudah ada. Selanjutnya, kelebihan Google Classroom. Sangat mudah digunakan. Desain ini sengaja digunakan karena menyederhanakan antarmuka instruksional dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman dan pelacakan. Selain sangat mudah digunakan, juga dapat menghemat waktu. Ruang kelas Google Classroom dirancang untuk menghemat waktu. Selanjutnya, kekurangan Google Classroom. Pertama, apabila siswa tidak kritis dan terjadi kesalahan materi akan sangat berdampak pada pengetahuan yang diperoleh. Kedua, membutuhkan spesifikasi hardware, software, dan jaringan internet yang tinggi dalam mengerjakannya. Penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu penggunaan aplikasi Google Classroom di sini dapat meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar siswa menggunakan internet. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian atau teori yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini diharapkan siswa dapat menerapkan aplikasi Google Classroom ini sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, dan siswa dapat mengetahui pengalaman baru mengenai cara belajar dan penerapannya. Poin yang selanjutnya adalah hipotesis dari penelitian ini. Berdasarkan kajian teori dan hipotesis sebelum penelitian sebagai berikut. Terdapat pengaruh penerapan media Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem pernafasan. Selanjutnya, metode dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen yang biasa disebut dengan eksperimen semu. Desain ini merupakan jenis penelitian yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Poin selanjutnya, desain penelitian yang kita gunakan adalah metode kuasi eksperimen ini dianggap cocok karena kelas eksperimen menggunakan pembelajaran media Classroom, sedangkan kelas kontrol menggunakan PowerPoint yang biasa digunakan di sekolah-sekolah pada biasanya. Kelas eksperimen ini menggunakan media Google Classroom secara individu. Lalu poin yang selanjutnya, berikut
Desain penelitian pretest, post-test kontrol grup desain yang kita gunakan. Pada pretest terdapat lambang Y1 dan Y2. Y1 ini adalah melambangkan kelas pertama. Perlakuannya dilakukan pada kelas 11 IPA 1 menggunakan eksperimen. Lalu di post-test dilambangkan dengan Y2. Itu adalah hasil dari eksperimen yang kami lakukan. Lalu pada kelas kontrol menggunakan lambang Y2, XO, XK atau S11 kontrol itu menggunakan kelas 11 IPA 2 yang menggunakan PowerPoint saja. Lalu selanjutnya, teknik pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang diperlukan dari hasil penelitian ini, teknik pengumpulan ini menggunakan teknik tes. Penggunaan tes dilakukan dengan cara memberikan pretest dan post-test. Pretest dan post-test pada pokok pembelajaran sistem pernafasan. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data hasil belajar sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, tes ini diberikan pada siswa kelompok eksperimen yang diberi pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Lalu pada kelas satunya diberikan pelajaran menggunakan PowerPoint, yaitu pada kelas kontrol. Tes yang diberikan pun memiliki bentuk dan kualitas yang sama. Data tes inilah yang dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan pada akhir penelitian nanti. Hasil penelitiannya, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data terkumpul dari tes hasil belajar biologi yang diberikan kepada siswa kelas 11 IPA 1 yang menjadi kelas eksperimen dan kelas IPA 2 yang menjadi kelas kontrol dengan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data terkumpul dari tes hasil belajar yang dilakukan pada eksperimen barusan, yaitu pada kelas 11 IPA 1 sebanyak 25 siswa dengan menggunakan Classroom dan kelas IPA 2 sebanyak 21 siswa dengan menggunakan PowerPoint. Berikut datanya. Diperoleh untuk kelas eksperimen karena menggunakan Classroom, nilai yang diperoleh itu terlihat nampak sekali lebih besar, sedangkan di kelas kontrol nilainya hanya 90, beda dengan kelas eksperimen yang menggunakan Classroom yaitu 96,6. Selanjutnya, adanya hasil belajar ini diketahui Google Classroom sangat berpengaruh pada siswa untuk memahami pelajaran dengan cara memberi kemudahan dalam membaca materi pelajaran, berupa membaca PowerPoint, melihat video terkait pembelajaran, serta dengan adanya kelebihan yang terdapat pada aplikasi ini, sehingga siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya bisa belajar di kelas, tapi juga bisa belajar di rumah. Pada pembahasan ini, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang pendidikan, memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yaitu menggunakan daring. Penggunaan Classroom dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat membangkitkan kedisiplinan pada saat pengumpulan tugas diskusi kelompok. Sedangkan pada kelas kontrol, karena mereka menggunakan PowerPoint, terdapat kelompok yang tidak selesai dan melampaui batas mengumpulkan tugas, dan juga memberi kesempatan untuk guru dan orang tua lebih untuk mengontrol waktu anaknya dalam mengumpulkan tugas apabila mengerjakan di rumah. Nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah skor hasil pretest masing-masing siswa berdasarkan tabel yang telah diperoleh, kelas eksperimen dengan 25 siswa mendapatkan nilai lebih tinggi, yaitu 32,00. Sedangkan di kelas kontrol yang menggunakan PPT atau PowerPoint hanya mendapatkan 28,29 saja. Selanjutnya, saran dari kami. Guru dapat menerapkan media pembelajaran Classroom di saat melaksanakan pembelajaran biologi, menggunakan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Dalam penerapan Classroom ini, diharapkan peneliti mampu mengkombinasikan dengan model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Ya, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya menyimak hasil karya ilmiah kami. Semoga bisa memberikan edukasi yang besar bagi kita semua. Apabila terdapat salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.